Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kami untuk mempresentasikan mengenai sistem rekomendasi, sejarah dari sistem rekomendasi. Sebelum masuk ke materi, saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Loyen dengan NIM 21 12 20 91 dengan anggota kelompok pertama Fitra Nur Halisa dengan NIM 21 12 21 85, Anissa Ruspaldia 21 12 21 23, dan Rosalia Roja Halan dengan NIM 21 12 21 77. Baik, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama mengenai sejarah sistem rekomendasi. Sejarah dari sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah teknologi yang sangat populer dalam dunia digital untuk memberikan rekomendasi yang secara cerdas memprediksi referensi pengguna. Mari kita jelajahi sejarah perkembangan dari sistem rekomendasi. Definisi dari sistem rekomendasi. Perkenalan. Yang pertama, perkenalan. Sistem rekomendasi adalah teknologi yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Yang kedua, contoh penggunaan. Contoh penggunaan sistem rekomendasi termasuk rekomendasi film di platform streaming dan rekomendasi produk di situs e-commerce. 3. Tujuan utama. Tujuan utama dari sistem rekomendasi adalah meningkatkan kepuasan pengguna dan pengalaman mereka dalam mencari informasi atau produk. Selanjutnya, pengembangan sistem rekomendasi. 1. Awal pengembangan. Sistem rekomendasi pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an di bidang penelitian kecerdasan buatan dan sistem temu kembali informasi. Yang kedua, peningkatan kapabilitas. Seiring berjalannya waktu, pengembangan sistem rekomendasi semakin fokus pada pemrosesan data besar, algoritma machine learning, dan teknik pengenalan pola. Yang ketiga, keterlibatan industri. Saat ini, industri teknologi besar seperti e-commerce dan media streaming telah mengadopsi sistem rekomendasi secara luas untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat, masa depan. Pengembangan sistem rekomendasi terus berlanjut dengan penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analisis data yang lebih canggih. Teori kolaborasi filtering. Konsep dasar, kolaborasi filtering adalah metode rekomendasi yang menggunakan informasi pengguna lain untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Keuntungan, metode ini dapat mempelajari preferensi pengguna dari umpan balik mereka dan memberikan rekomendasi yang personal. Tantangan utama dalam kolaborasi filtering adalah membangun model yang akurat dengan memperhitungkan perbedaan individual pengguna. Selanjutnya adalah teori content-based filtering. Yang pertama adalah konsep dasar. Content-based filtering adalah metode rekomendasi yang menggunakan informasi tentang item dan preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi. Analisis konten. Metode ini melibatkan analisis konten item seperti kata kunci untuk mencocokkan preferensi pengguna dengan item yang relevan. Selanjutnya, profil pengguna. Pada metode ini juga membangun profil pengguna berdasarkan preferensi mereka untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal. Selanjutnya, metode hybrid filtering. Kombinasi metode ini menggabungkan berbagai metode rekomendasi seperti kolaborasi filtering dan content-based filtering. Keuntungan, dengan menggunakan pendekatan hybrid, sistem rekomendasi dapat memanfaatkan kelebihan metode yang berbeda untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Kompleksitas, namun penggunaan metode hybrid juga memperkenalkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dalam pengembangan sistem rekomendasi. Evaluasi sistem rekomendasi. Yang pertama adalah mengukur kualitas. Evaluasi sistem rekomendasi melibatkan pengukuran kualitas rekomendasi seperti akurasi dan kepuasan pengguna. Kedua adalah metode evaluasi.
Metode evaluasi termasuk pemisahan data, pengujian offline, dan pengujian online untuk memastikan kinerja sistem rekomendasi. Yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus. Evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang muncul. Tantangan dalam sistem rekomendasi. Yang pertama adalah kekakuan filter. Sistem rekomendasi dapat menunjukkan tingkat kekakuan dalam mengenali preferensi pengguna yang berubah seiring waktu. Yang kedua adalah overfitting. Tantangan lain adalah overfitting, yaitu ketika sistem rekomendasi terlalu fokus pada data historis pengguna dan mengabaikan preferensi baru mereka. Yang ketiga adalah keamanan data. Sistem rekomendasi juga perlu menghadapi tantangan keamanan data untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Untuk kesimpulannya adalah sistem rekomendasi terus berkembang dan menjadi bagian integral dari pengalaman digital kita. Dengan menggunakan teknik dan evaluasi yang tepat, sistem rekomendasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan memuaskan. Baik, itu saja penjelasan dan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.